Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Saudara sebangsa dan setanah air, di dunia kita yang fana ini ada satu hal yang pasti terjadi, yakni kematian. Semua makhluk bernyawa tanpa kecuali, termasuk para nabi dan rasul, menemui ajal mereka. Semua manusia punya timetable yang sudah pasti kapan mereka lahir dan kapan mereka mati. Kelahiran dan kematian sudah terjadwal pasti, hari, tanggal, bulan, tahun, sampai detik. Tidak mungkin dipercepat, juga mustahil diperlambat. Tetapi kita boleh memperkirakan apakah eksistensi sebuah dinasti politik masih panjang atau segera gulung tikar. Nah, saya ingin berbicara sedikit tentang dinasti Jokowi alias Mulyono. Saya tidak pernah percaya pada survei akseptabilitas dan kepuasan pada Jokowi yang masih tetap tinggi seperti sering diberitakan oleh para surveyors yang hampir pasti dapat gelontoran uang dari rezim Jokowi, baik ketika masih berkuasa dan bahkan sekarang setelah jadi rakyat biasa. Memang ada surveyors sungguhan, tetapi tidak sedikit yang abal-abal. Saudaraku, Jokowi adalah satu-satunya presiden yang setelah lengser menjadi tokoh yang paling dihujat, paling sering dicaci maki, diolok-olok, dan dibenci oleh para netizen. Hampir setiap jam ada meme di dunia medsos kita, juga setiap jam selalu ada parodi, dan subjek parodi itu siapa lagi kalau bukan Jokowi dan keluarganya. Tidak ada lagi rasa hormat sedikit pun dari para produsen parodi itu pada Jokowi, Gibran, dan keluarga Jokowi. Lelucon tentang Jokowi kebanyakan sudah offside. Nah, para musisi kita pun tidak mau ketinggalan dalam mengkritik keabnormalan, abnormalcy Gibran dan bapaknya. Misalnya studio musik rock Ciamis sudah memproduksi puluhan lagu-lagu dengan lirik tajam. Isinya menghujat secara objektif prestasi busuk Jokowi dan Gibran. Nadanya banyak diambil dari lagu-lagu Koes Plus, tetapi liriknya menghantam habis Jokowi dan Gibran. Judulnya misalnya Presiden Munafik, Raja Tipu-Tipu, Ijazah Palsu Mulyono, Mulyono dan Samsul Omon-Omon, Adili Jokowi, dan lain-lain. Setiap lagu dipirsa oleh ratusan ribu viewers. Seingat saya, 6 presiden sebelum Jokowi, yaitu Bung Karno, Pak Harto, Pak Habibie, Gus Dur, Bu Mega, dan Pak SBY, setelah mereka lengser, tidak ada yang membuat meme, parodi, atau apapun namanya, yang menyerang, mengejek, dan berolok-olok 6 presiden sebelum Jokowi. Jadi hanya Jokowi. Di mata rakyat, ke-6 presiden itu lebih besar manfaatnya daripada mudaratnya. Sedangkan Jokowi sebaliknya, lebih banyak mudaratnya daripada manfaatnya. Para pengagum Jokowi yang jumlahnya puluhan juta, dulu memang benar-benar kagum pada sosok Jokowi yang sangat lihai melakukan tebar pesona. Hanya saja tebar pesona Jokowi merupakan tebar kepalsuan. Bahkan para pengamat bayaran berlomba-lomba memuji Jokowi sebagai media darling. Kata mereka, kurang lebih tidak ada presiden Indonesia sebelum Jokowi yang menjadi media darling. Kira-kira hidung Jokowi kembang kempis karena dielulukan oleh para jurnalis dan tersenyum bangga ketika banyak sekali netizen yang berslogan Jokowi adalah kita dan kita adalah Jokowi. Nah, sebagian besar pengagum Jokowi itu agaknya sudah berubah. Kini memusuhi Jokowi setelah sadar dan siuman bahwa ternyata bapaknya Gibran seorang sosok penipu ulung. Kini Jokowi dikepung berbagai masalah pelik yang di luar jangkauan Jokowi untuk mengatasinya. Sudah dapat disimpulkan sekarang ini bahwa ijazah palsu Jokowi memang palsu. Bangsa Indonesia berterima kasih pada Rizwan Hasihulan Sianipar, Roy Suryo, Tifauzia Tiasuma, Eki Sujana, Rizal Fadilah, Ahmad Khazinuddin, Kurnia, dan lain-lain yang gigih membuktikan kepalsuan ijazah Jokowi.
Nah, Forum Purnawirawan TNI dan Pak Tri Sutrisno pada 17 April lalu mengajukan 8 tuntutan yang antara lain minta supaya Gibran segera dicopot dari jabatannya sebagai Wapres karena proses politik yang menerjang aturan konstitusi pernah dilakukan oleh si Gibran lewat bapaknya Mulyono. Kemudian muncul kelompok purnawirawan tandingan yang mengcounter gagasan pelengseran Gibran, tetapi kelihatannya tidak memperoleh respons yang positif dari masyarakat luas, masyarakat sipil Indonesia. Nah, sekarang terpulang pada Jokowi sendiri, kalau dia tahu arti malu dan bagaimana berpikir yang sehat, realistis dan proporsional, Jokowi mestinya sudah tidak perlu rongeh lagi, tidak perlu gedabikan, gelayaran, dan pendalitan, tetap ingin mengatur Indonesia yang sudah dia rusak selama 10 tahun berkuasa. Saya kira ketika Pak Mayor Jenderal Sunarko mengatakan bahwa saya sebenarnya lihat tampang wajah ini mau muntah tadi. Beliau mau muntah melihat wajah Jokowi, itu perasaan beliau mewakili sebagian besar rakyat Indonesia. Jadi please Pak Jokowi, segera berhentilah bermimpi Gibran Hufapa, anak jadah atau anak haram konstitusi bisa jadi presiden. Lupakan ya Mas Jokowi. Anak yang tidak terpelajar dan bonyok moralnya mustahil bisa mengemban misi atau tugas sebagai Presiden Indonesia. Saya lihat Anda sendiri bahkan belum aman dari kemungkinan akan diadili seperti aspirasi kebanyakan rakyat Indonesia. Jadi kalau Anda nekat terus saja mengganggu Presiden Prabowo, bisa-bisa Anda memang harus jadi penghuni Lembaga Pemasyarakatan Surakarta. Jangan takabur, Anda sudah bukan siapa-siapa. Saya kira itu dulu sementara ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.